Pernah nggak sih lo denger cerita tentang kendaraan yang suka jalan sendiri tengah malam? Bukan mobil biasa ya, tapi ambulans tua yang udah berkarat, lampunya redup, dan katanya suka gentayangan di jalanan kota Bandung. Ada satu tempat yang terkenal banget sama kisah ini. Jalan Bahureksa, nomor 15 Bandung. Di sana, ada sebuah rumah kosong yang udah bertahun-tahun ditinggalkan, tapi anehnya, ada satu ambulans tua yang masih terparkir di garasinya. Yang bikin merinding, orang-orang bilang ambulans itu sering keluar sendiri tengah malam. Nyalain mesin, lampu sirinenya kedap-kedip, tapi nggak ada satupun orang yang nyetir. Dan katanya nih ya, setiap kali ambulans itu keluar, pasti ada yang hilang. Malam ini gue bakal ceritain ke lo semua, kisah nyata yang jadi urban legend paling menyeramkan di Bandung. Jadi, matikan lampu kamar lo, pakai headset biar lebih terasa. Ini dia, Ambulans Hantu Bandung. Gue masih inget banget malam itu, suasananya bener-bener gak enak dari awal. Gue sama dua temen gue, Andi sama Rani, iseng banget nyari tantangan. Kita semua penasaran sama cerita ambulans hantu yang katanya suka jalan sendiri tanpa supir. Lokasinya di Jalan Bahureksa, nomor 15 Bandung, daerah situ emang terkenal angker katanya. Jadi ya udah, kita mutusin buat datengin tuh rumah kosongnya pas malam Jumat Kliwon. Lo tahu sendiri kan? Malam Jumat Kliwon tuh emang waktunya makhluk halus berkeliaran. Pas nyampe sana, hawanya langsung beda. Kayak ada yang ngawasin dari balik pepohonan yang kering dan serem banget. Gue merinding parah. Rumahnya gede tapi udah bobrok, dindingnya retak, jendela banyak yang pecah. Terus di garasinya tuh, ada mobil tua warna putih kusam. Beneran kayak ambulans zaman dulu, modelnya Mercedes-Benz L319 keluaran tahun 60-an gitu. Catnya udah pudar, banyak karat di bodinya, bannya juga kayak udah lama banget nggak digerakin. Gue awalnya mikir, paling ini cuma mobil tua biasa yang ditinggalin pemiliknya. Tapi, pas kita berdiri sekitar 5 meter dari mobil itu, tiba-tiba aja lampu depannya nyala sendiri. Gue kaget setengah mati. Gimana nggak? Gue yakin nggak ada siapa-siapa di dalam mobil itu. Nggak ada orang lewat juga di sekitar situ. Suara mesin tiba-tiba ngeglek, walaupun nggak lama, kayak cuma beberapa detik doang, terus mati lagi. Tapi cukup bikin gue sama yang lain saling pandang kayak, lo lihat kan barusan? Andi yang paling nekat mulai jalan pelan-pelan ke arah ambulansnya. Gue sama Rani ngelarang, udah, Ende, jangan macem-macem, ini serem beneran. Tapi dia tetap aja jalan, kayak udah nggak bisa dengerin kita lagi. Gue akhirnya nyusul dari belakang, soalnya takut juga kalau dia kenapa-kenapa. Pas udah deket, gue denger suara lirih banget, pelan, kayak orang lagi nahan sakit. Suara itu datang dari dalam mobil. Tolong, tolong. Gue langsung merinding sampai ke ubun-ubun. Suara itu beneran kayak suara orang yang lagi kesakitan atau ketakutan banget. Gue ngelirik ke Andi, dia juga kelihatan pucet. Tapi karena penasaran, dia megang handle pintu ambulansnya, mau buka. Gue teriak, jangan dibuka, Ende. Bahaya. Tapi tangan Andi udah telanjur narik gagang pintunya. Pas pintunya kebuka, udara dingin langsung keluar dari dalam mobil, kayak ada hawa dingin yang aneh banget, beda sama angin malam biasa. Dan lebih seremnya lagi, di bagian kursi belakang ambulans itu, kita lihat kayak ada bayangan samar-samar. Gak jelas bentuknya, cuma kayak sosok orang yang duduk sambil nunduk. Gue gak bisa ngelihat wajahnya, tapi aura seremnya tuh kerasa banget sampai bikin lutut gue lemes. Andi langsung nutup lagi pintunya sambil ngambil napas berat. Gila, sumpah, gue ngerasa ada yang ngeliatin kita dari dalam. Rani udah gemeteran, dia minta kita cabut sekarang juga. Gue pun setuju. Gue ngerasa udah cukup banget buat malam itu. Kita langsung lari balik ke motor, dan pas lagi nyalain motor, gue masih sempat lihat dari kaca spion. Lampu ambulans itu nyala lagi, terus pelan-pelan meredup sendiri kayak ngasih tanda, lo bakal balik lagi ke sini. Dan malam itu, gue sadar satu hal. Mungkin kita baru aja bangunin sesuatu yang seharusnya nggak kita ganggu. Tapi rasa penasaran gue malah makin gede. Kenapa mobil tua itu masih ada di situ? Siapa sebenarnya yang ada di dalam ambulans itu? Dan kenapa cuma orang-orang tertentu yang bisa dengar suara minta tolong dari dalamnya? Sejak malam itu, gue tahu hidup gue nggak bakal tenang. Karena bayangan mobil tua itu terus keinget setiap gue nutup mata. Apalagi suara lirih minta tolongnya masih kedengeran sampai sekarang. Besoknya gue masih kepikiran terus sama kejadian semalam.
Rasanya tuh kayak ada yang ganjel di hati, kayak gue ninggalin sesuatu yang belum kelar. Gue cerita lagi ke Andi sama Rani, ngajak mereka buat balik lagi ke sana. Awalnya Rani nolak mentah-mentah, mukanya pucat pas gue ngomongin ambulans itu lagi. Dia bilang semalam aja udah cukup bikin dia mimpi buruk, ngelihat bayangan samar di dalam mobil itu. Tapi Andi malah makin penasaran. Dia bilang, kalau kita nggak tahu asal-usulnya, kita bakal terus dihantui rasa penasaran. Gue nggak mau hidup kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita sepakat berangkat lagi, tapi kali ini kita bawa peralatan lebih lengkap. Senter, kamera HP, dan gue sempet download aplikasi perekam suara. Siapa tahu bisa nangkep suara-suara aneh yang gak kedengeran sama kuping biasa. Kita berangkat sekitar jam 9 malam. Jalanan udah mulai sepi, lampu-lampu jalan di sekitar bahu reksa redup banget, kayak mau padam. Pas sampai depan rumah itu, suasananya makin creepy. Kayak lebih sunyi dari biasanya. Gue ngerasa kayak ada yang ngintipin dari balik pohon besar di samping rumah kosong itu. Kita bertiga saling pandang. Andi nganggu pelan, ngajakin jalan pelan-pelan ke arah garasi tempat ambulans itu parkir. Pas nyampe depan mobilnya, gue sempet ragu mau buka pintunya. Tapi Andi bilang, kita bareng-bareng, ya. Jangan ada yang ninggalin. Gue pegang gagang pintunya, dingin banget kayak es batu, padahal cuaca lagi nggak terlalu dingin. Gue tarik pelan-pelan pintunya, dan saat itu juga bau amis langsung nyebar kemana-mana. Bau darah kering, kayak bau rumah sakit yang udah lama nggak dipakai. Gue bener-bener mual, pengen muntah rasanya. Pas kita nyorotin senter ke dalam, kursi belakangnya masih kotor banget. Ada bercak-bercak darah yang kayaknya udah lama banget, kering, tapi nggak pernah dibersihin. Gue langsung mikir, ini mobil terakhir kali dipakai kapan, sih? Kenapa bisa sekotor itu? Siapa yang terakhir ada di sini? Dan kenapa dibiarkan begitu aja? Tiba-tiba, radio tua yang ada di dashboard nyala sendiri. Suaranya krek-krek berisik, kayak frekuensinya nggak stabil. Kita semua kaget, langsung diam. Dan tiba-tiba dari radio itu keluar suara pelan, suara anak kecil, lirih banget, bilang, "Tolong, antarkan aku pulang." Suaranya pelan, tapi jelas banget. Kayak dia ngomong langsung ke kuping gue. Gue langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Jantung gue rasanya mau copot di tempat. Andi buru-buru matiin radionya, tapi malah tambah aneh. Pas kita lagi panik mau nutup pintu dan cabut dari situ, tiba-tiba mesin mobil itu hidup sendiri. Gue lihat sendiri tuh, kunci kontaknya muter sendiri, terus mesin menderu kenceng. Lampu depannya nyala terang, sirinenya tiba-tiba meraung keras banget, nusuk telinga. Suaranya bener-bener bikin bulu kuduk berdiri. Padahal nggak ada satu orang pun di dalam mobil itu. Kita bertiga berdiri mematung, nggak bisa ngapa-ngapain. Kaki gue rasanya berat banget buat lari. Gue cuma bisa liatin lampu sirinenya muter-muter, lampu merahnya kayak ngasih kode bahaya. Rani udah nangis ketakutan, dia narik tangan gue sambil teriak, "Kita cabut sekarang. Ini nggak beres." Akhirnya gue sadar, kita nggak bisa lama-lama di situ. Gue pegang tangan mereka berdua, terus kita lari sekenceng-kencengnya keluar dari rumah itu. Nafas gue ngos-ngosan pas udah sampai motor. Pas gue nengok lagi ke arah rumah, lampu mobil itu masih nyala, dan sirinenya pelan-pelan mati sendiri, kayak ngebiarin kita pergi untuk sementara. Tapi dalam hati gue yakin, ini belum selesai. Mobil itu, kayaknya udah ngasih tanda, kalau kita udah keburu terlibat sama sesuatu yang lebih gede dari sekedar urban legend. Gue ngerasa ini baru permulaan dari hal-hal aneh yang bakal kejadian. Dan rasa penasaran gue makin besar, sebenarnya siapa yang minta diantarin pulang? Dan kenapa arwahnya masih terjebak di mobil itu sampai sekarang? Malam itu gue pikir semuanya udah selesai. Setelah kejadian yang bikin jantung hampir copot, gue pulang ke kosan dalam keadaan capek banget, badan lemes, kepala muter kayak habis naik wahana ekstrim. Gue masuk kamar, nutup pintu rapet-rapet, dan ngelupain semua yang udah kejadian tadi. Gue mikir, ya udahlah, besok juga udah biasa lagi. Tapi ternyata enggak. Jam 2 pagi gue kebangun karena ada suara sirine ambulans. Awalnya gue pikir itu cuma ambulans biasa yang lewat, ya kan di Bandung kadang masih suka kedengeran suara ambulans malam-malam. Tapi lama-lama gue ngerasa aneh. Suara sirinenya tuh nggak jalan, kayak diam di satu tempat doang, meraung pelan tapi terus-terusan, monoton, kayak sengaja diputerin di depan kamar gue. Gue bangun pelan-pelan, merinding setengah mati. Dengan rasa penasaran yang setengah mati gue lawan, gue buka tirai jendela dikit-dikit. Dan bener aja,
Ambulans itu parkir persis di depan kosan gue. Lampu depannya nyala, sorot lampunya pas kena kaca kamar gue. Gue langsung kaku. Yang bikin makin gila, pas gue lihat ke kaca depannya, ada bayangan hitam duduk di kursi sopir. Gue nggak bisa lihat jelas mukanya, tapi gue tahu dia lagi ngelihatin gue balik. Diam, nggak gerak, tapi tatapannya tuh kayak nembus sampai ke hati. Gue langsung nutup lagi tirai jendela gue. Napas gue ngos-ngosan, dada gue kayak mau meledak. Gue cuma bisa diam di pojokan kamar sambil nutup kuping, berdoa supaya itu semua cuma halusinasi gue. Doang. Tapi suara sirinenya masih ada, pelan, nusuk telinga banget. Gue nggak tahu berapa lama gue ketiduran karena kecapean ngelawan rasa takut, tapi pas gue bangun, udah pagi. Gue langsung cek keluar jendela, ambulans itu udah nggak ada. Kayak nggak pernah ada apa-apa semalam. Tapi hati gue masih dak-dikduk. Gue pengen cerita ke teman-teman kos, tapi pas gue turun ke ruang tamu, gue lihat HP gue ada chat dari Rani. Chatnya singkat banget, tapi bikin gue tambah panik. Lo udah denger kabar Andi belum? Gue langsung bales, kenapa? Rani bilang, semalam Andi ngechat dia mau balik ke rumah kosong itu sendirian. Katanya dia masih penasaran banget, pengen buktiin sendiri kalau itu semua cuma akal-akalan dia. Tapi sejak chat itu, HP Andi nggak aktif lagi. Telepon nggak nyambung, chat nggak dibales. Gue sama Rani langsung panik. Nggak pakai mikir lama, sore itu juga kita langsung cus ke rumah kosong itu lagi. Perjalanan ke sana rasanya makin berat. Langit mendung, udara dingin banget, suasana jalanan juga sepi. Pas nyampe depan rumah itu, perasaan gue udah nggak enak banget. Kayak ada yang ngintip dari balik jendela-jendela rumah kosong itu. Kita pelan-pelan jalan masuk ke halaman rumah, dan bener aja, ambulans itu masih ada di tempat yang sama. Tapi kali ini beda. Mobilnya diam, tapi auranya tuh kayak makin berat. Gue ngerasa banget hawa dingin yang nusuk tulang. Pas kita dekati mobilnya, kaca belakangnya buram banget karena debu. Tapi pas gue tiup dikit debunya supaya bisa ngintip ke dalam, gue lihat ada tulisan yang baru banget ditulis pakai jari. Tulisan itu ngebentuk dua kata yang bikin gue sama Rani saling pandang dengan wajah pucat. Satu lagi. Tulisan itu masih basah, kayak baru ditulis barusan. Gue merinding sampai ke ubun-ubun. Jangan-jangan maksudnya satu lagi itu Andi? Atau lebih serem lagi, satu lagi tuh gue atau Rani? Gue langsung mundur pelan-pelan sambil narik Rani buat balik. Gue tahu, kita udah terlalu jauh ngelibatin diri sama sesuatu yang seharusnya nggak kita ganggu. Tapi sekarang masalahnya, kita harus cari tahu di mana Andi. Dan yang paling gue takutkan, jangan sampai Andi udah nggak bisa diselamatin lagi. Besoknya gue dan Rani nggak bisa diam begitu aja. Setelah nemuin tulisan, satu lagi, di kaca ambulans, kita makin yakin kalau Andi benar-benar dalam bahaya. Kita mutusin buat cari tahu sejarah ambulans itu lebih dalam lagi. Kita keliling ke warung-warung dekat situ, nanya ke tukang ojek, sampai ngobrol sama bapak-bapak tua yang nongkrong di pos ronda. Awalnya mereka agak ragu cerita, kayak takut ada apa-apa kalau ngomongin itu, tapi akhirnya satu orang tua yang udah tinggal puluhan tahun di daerah situ mau buka suara. Namanya Pak Hadi. Dia bilang, dulu banget sekitar tahun 70-an, ambulans itu dipakai buat ngangkut pasien dari rumah sakit tua yang sekarang udah tutup. Suatu malam, ambulans itu ngangkut seorang pasien yang udah kritis, katanya kecelakaan berat. Waktu itu sopirnya buru-buru banget karena ngejar waktu, supaya nyelamatin nyawa pasiennya. Tapi sayangnya, malam itu sopirnya kecapean. Udah seminggu dia kerja tanpa istirahat karena kekurangan sopir ambulans. Di perjalanan pulang ke rumah sakit, sopirnya ngantuk berat, terus ambulans itu nabrak pohon besar di tikungan dekat hutan kecil sebelum sampai ke bahu reksa. Kecelakaannya parah banget. Sopirnya meninggal di tempat, pasiennya yang udah kritis juga nggak tertolong, dan ada satu perawat yang katanya ikut di dalam mobil itu juga ikut tewas. Sejak kecelakaan itu, ambulansnya diderek ke rumah duka yang sekarang jadi rumah kosong itu. Tapi anehnya, kata Pak Hadi, waktu ambulansnya mau dipindahin ke bengkel, mesinnya nggak bisa mati sendiri, malah nyala terus tanpa kunci. Akhirnya keluarga pemilik rumah, yang dulunya adalah pemilik jasa ambulans itu, mutusin buat nyimpen mobilnya di garasi dan nutup rapet-rapet. Tapi anehnya lagi, setiap malam Jumat Kliwon, warga sering dengar suara sirine ambulans dari arah rumah kosong itu. Kadang ada yang ngelihat mobilnya keluar sendiri, muter-muter di jalan sekitar bahu reksa terus balik lagi tanpa ada yang nyetir. Pak Hadi bilang, banyak orang percaya kalau arwah sopir, pasien, dan perawat itu masih terjebak di dalam ambulans itu.
Mereka nggak bisa tenang karena mereka meninggal dalam keadaan tugas mereka belum selesai. Sopirnya belum berhasil nganterin pasien sampai rumah sakit, perawatnya belum nyelamatin pasiennya, dan pasiennya masih pengen hidup. Makanya, mereka butuh penumpang baru biar mereka bisa pergi dengan tenang. Jadi setiap ada orang yang masuk ke dalam ambulans itu, katanya arwah mereka bakal tukeran tempat sama orang itu. Korbannya jadi tumbal baru, yang lama bebas, yang baru gantian kejebak di sana. Dan ini yang paling gue takutin, jangan-jangan Andi masuk ke sana sendirian tanpa kita. Terus dia sekarang yang ngegantiin posisi mereka. Makanya ambulans itu berhenti nyari penumpang baru pas Andi hilang. Bisa jadi dia sekarang jadi bagian dari kutukan itu. Gue dan Rani langsung mikir keras. Kalau emang bener kayak gitu, kita harus cepet-cepet nyelamatin Andi sebelum ambulans itu dapat korban berikutnya, atau lebih parah lagi, sebelum Andi bener-bener nggak bisa balik. Tapi gimana caranya? Kita bukan orang pinter, bukan paranormal, cuma mahasiswa biasa yang nekat. Satu-satunya cara yang gue pikirin saat itu, kita harus ngelakuin ritual buat ngebebasin arwah-arwah itu, supaya nggak ada lagi yang kejebak di dalam ambulans tua itu. Gue inget di cerita-cerita orang tua dulu, kalau mau nenangin arwah, biasanya mereka dikasih bunga 7 rupa, lilin putih, dan bacaan doa supaya arwahnya tenang dan bisa pulang dengan damai. Akhirnya gue bilang ke Rani, besok kita balik lagi ke sana, kita siapin semua yang kita bisa. Kalau emang kita harus ngelakuin ritual itu sendirian, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting Andi bisa balik. Rani diam lama banget, tapi akhirnya dia ngangguk pelan. Mukanya masih pucat, tapi gue tahu dia setuju. Gue tahu ini bahaya, tapi gue nggak bisa ninggalin Andi begitu aja. Dia temen gue. Kita mulai nyiapin semuanya, dan malam berikutnya kita bakal balikin lagi ke rumah itu, ngadepin apapun yang ada di dalam ambulans tua itu. Gue tahu ini bisa jadi akhir dari semuanya, atau malah permulaan dari sesuatu yang lebih serem lagi. Malam itu gue sama Rani jalan pelan banget menuju rumah kosong itu. Rasanya kayak jalan ke kuburan hidup-hidup. Jujur, gue masih ragu, tapi gue juga tahu kalau kita nggak selesai malam ini, entah besok atau lusa, bakalan ada lagi korban berikutnya. Gue cuma mikir, jangan sampai yang jadi korban itu orang gak bersalah lagi. Kita udah siapin bunga 7 rupa, lilin putih yang udah gue beli dari pasar pagi tadi, sama beberapa bacaan doa yang gue cari di internet. Walaupun gue nggak sepenuhnya ngerti, tapi setidaknya gue niatnya tulus. Malam itu, anginnya dingin banget, kayak ngebekuin tulang. Bulan nyaris ketutupan awan, cuma kelihatan samar-samar. Suasana rumah kosong itu makin mencekam. Jalanan di depan rumah sepi, nggak ada suara kendaraan sama sekali, cuma suara dedaunan kering yang jatuh pelan ke tanah. Gue dan Rani saling pandang, gue angguk pelan, dan kita mulai masuk ke halaman rumah itu. Pas udah sampai di depan garasi, gue taruh bunga 7 rupa di bawah ban ambulansnya, terus gue nyalain lilin satu-satu. Tangan gue gemeteran, tapi gue paksa tenang. Gue mulai baca doa pelan-pelan, walaupun suara gue goyah. Rani juga ikut baca, suaranya lirih tapi cukup jelas buat nyambung sama niat gue. Kita bacain terus, gak berhenti sampai suasana sekitar jadi hening banget. Gak ada angin, gak ada suara jangkrik, semuanya kayak berhenti sejenak. Gue tarik napas dalam-dalam, terus gue jalan ke pintu ambulans. Tanganku ngelap pelan gagang pintunya yang udah berdebu dan dingin banget kayak es. Pelan-pelan gue buka pintunya, dan waktu pintu itu kebuka, gue ngeliat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Dan bener aja, itu Andi. Mukanya pucat banget, matanya sayu kayak orang yang udah lama gak tidur, tapi senyum tipisnya masih sama kayak Andi yang gue kenal. Gue manggil dia pelan, "Andi, ayo, Ende balik sama kita." Dia cuma senyum, pelan banget dia bilang, "Udah, biarin gue di sini, biar yang lain gak kena." Gue mau maju, tapi kayak ada sesuatu yang nahan gue. Kayak hawa berat yang bikin gue gak bisa ngelangkah lebih dekat lagi. Rani di belakang gue udah nangis pelan, dia bisik-bisik nyuruh gue balik. Tapi gue gak tega ninggalin Andi gitu aja. Tapi pas gue mau buka mulut lagi, tiba-tiba suara sirine ambulans itu berhenti mendadak. Mesin mobil yang tadinya berderu pelan langsung mati. Lampu-lampu yang nyala sendiri itu padam total. Suasana langsung gelap gulita, cuma diterangin lilin yang kita bawa, udara di sekitar mendadak jadi hening banget. Rasanya kayak dunia berhenti sebentar. Gue masih berdiri kaku, gak tahu harus ngapain. Andi duduk di sana, diam sambil senyum tipis. Kayak nerima nasibnya sendiri. Gue akhirnya pelan-pelan nutup lagi pintu ambulans itu. Gue taruh tangan gue di pintunya sebentar, kayak ngucapin salam perpisahan.
Rani narik tangan gue, ngajak gue buat cabut dari situ sebelum ada apa-apa lagi. Kita pergi ninggalin rumah kosong itu dengan perasaan yang campur aduk. Sedih, lega, tapi juga takut. Sampai sekarang, ambulans itu masih ada di sana, diam di tempat yang sama. Kadang-kadang orang yang lewat situ malam-malam bilang masih suka ngeliat lampu depannya nyala pelan. Ada juga yang bilang suka dengar suara tawa kecil dari dalam mobil itu, tawa yang pelan, kayak suara Andi yang lagi bercanda tipis. Dan entah kenapa, mobil itu kayak masih nunggu sesuatu. Mungkin nunggu penumpang baru. Karena kata orang-orang, setiap orang yang nekat buka pintu ambulans itu, nggak semuanya bisa keluar lagi. Entah itu karena mereka nggak kuat, atau mungkin emang udah waktunya buat tukeran tempat. Gue cuma bisa berharap, nggak ada lagi orang yang penasaran sama mobil itu. Karena rasa penasaran, kadang lebih berbahaya daripada hantu itu sendiri. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.